Jadi tidaklah setiap yang boleh itu mesti nikah 34 kan boleh Ustaz. Ya tidaklah mesti dibuat yang boleh itu. Mubah kan tidak mesti dibuat. Makan sambal pun mubah juga boleh. Kalau kita perutnya sakit, ngapain kita makan sambal? Udah tahu kerjanya jadi satpam, gaji cuma 1.200.000, bini 2. Satu aja kena keplak kepalanya, kurang makannya, mau 2 pula. Ya tahu dirilah, ukur-ukur. Hukum dasarnya nikah itu boleh, mubah. 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, hukum dasarnya mubah. Hukum nikah itu asal hukumnya mubah, tapi dia taklifiyah. Bisa berubah hukumnya tergantung keadaan datang, keadaan yang datang. Jadi bisa hukumnya nikah itu menjadi wajib, bisa menjadi sunat. Tapi hukum dasarnya mubah aja, mau nikah silakan, nggak mau nikah silakan. Sahabat Nabi banyak yang nggak nikah. Uqbah bin Amir nggak nikah, ya banyak sekali sahabat Nabi yang nggak nikah. Jadi kalau sudah ada nafsu dan dia sudah bisa memberi makan lahiriah seorang wanita, sunat dia menikah. Kalau nafsunya besar dan dia sudah mampu memberi makan seorang istri, dan dia hampir-hampir jatuh ke lembah zina kalau dia nggak nikah, wajib. Kalau dia nggak nikah nanti zina dia. Orang seperti ini wajib menikah. Ada orang yang nafsunya ada, tapi dia tidak bisa memberi makan istri sekali sehari. Yang wajib kan sekali-sekali, sehari sekali. Tapi ada perempuan minta dinikahi, nikahilah bang. Aku miskin deh, kita makan kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, nggak apa-apa lah. Asal kita nikah, dia nikahi, makruh. Pernikahan seperti ini makruh. Tapi kalau dia sakit jiwa, seks maniak misalnya, memukuli bininya baru dia rasa puas, orang seperti ini haram menikah. Tidak boleh dia menikah orang seperti ini. Jadi hukum nikah itu asalnya al-aslu fin nikah mubah, tapi taklifiyah, berubah-berubah menurut keadaan orang yang akan menikah itu. Apakah 1, apakah 2, apa 3, apa 4. Hukumnya sama aja, seperti itulah keadaannya. Nah Rasulullah SAW sendiri nikah 1. Sayyidina Abu Bakar waktu masuk Islam itu sudah 2 istrinya. Karena Nabi dengan Abu Bakar Siddiq beda 2 tahun umurnya. Ketika Nabi umur 25, Abu Bakar itu umur 23. Nabi nikah dengan 1 istri, Abu Bakar sudah 2 istrinya waktu masuk Islam. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftu alla ta'dilu fawahidah. Sebagian besar ulama mengatakan ayat ini justru untuk mengurangi istri yang banyak. Salah satunya Ghailan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, istrinya 10. Sebelum Islam datang, istri itu aset. Istri itu aset. Maka banyak laki-laki dulu kawin banyak. Kalau nggak ada uang, istrinya digade. Kan aset. Minjam duit dulu 300 dirham. Barang jaminannya apa? Istri gua. Pakai aja selama belum dibayar. Ntar kalau gua tebus, udah gua ambil lagi. Jadi istri itu aset. Kemudian istri itu tidak dapat hak sebagaimana seorang istri setelah zaman Islam. Jadi dia aset, bisa dijual, bisa digade. Kalau mati nggak dapat warisan dari suaminya dia. Kalau mau diceraikan, ceraikan aja. Berangkat kau angkat bajumu, pulang ke rumah bapakmu. Tidak ada hak-hak yang setara. Setelah nikah, ternyata perempuan tuh banyak sekali haknya. Wajib diberi makan minimal sekali sehari. 2 kali sehari sunat yang kedua. 3 kali, yang 2 lagi sunat, yang 1 wajib. Diberi pakaian seperti pakaian yang kita pakai, mutunya 2 paling sedikit 2. Kemudian dia itu kalau kita mati dapat warisan 1/8. Terus dia itu tidak boleh digade. Dia itu harus dihormati. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Jaga ini betul-betul macam mana kita menjaga pakaian kita bersih, nggak bau, nggak jorok, nggak kotor, nggak robek-robek. Pusing Ghailan ini, istrinya 10. Udah nggak bisa digade pula lagi.
Dia datang jumpa Rasul. Ya Rasul, saya dulu istri banyak. Ya memang begitu untuk aset. Sekarang istri saya banyak, repot. Nggak bisa saya penuhi hak-haknya. Dan saya berdosa kalau nggak saya penuhi haknya. Jadi berat saya punya istri 10. Kata Nabi, semua ceraikan. Disuruh ceraikan semua. Waduh, pegang satu aja. Pegang satu. Wahidah, satu. Khud wahidah. Pegang satu. Yang 9 ceraikan. Diam dia. Tapi ya Rasul, saya udah biasa banyak. Kalau satu kesedikitan, nggak asik. Kata Rasulullah SAW, khudz arba'atan minha. Kamu pakai 4 aja istrimu itu. Yang 6 ceraikan. Nah, jadi ayat ini sebetulnya untuk membatasi, nggak boleh lebih dari 4. Makanya ayat itu disambung. Nikahilah perempuan yang bisa kau nikah itu 2, 3 atau 4. Fa'in, fa'nya itu sambungan itu. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kamu takut tidak mampu berbuat adil, fawahidah, satu aja cukup. Begitu. Saya kalau mau kawin 4 sanggup. Sanggup saya kawin 4. Tapi saya kepingin ikut Rasulullah. Tidak memadu istri pertama itu, saya kepingin ikut. Ya Alhamdulillah saya udah 27 tahun berhasil. Entahlah besok-besok gagal, nggak tahu lah saya. Sampai saat ini berhasil 27 tahun. Saya kepingin tidak memadu istri pertama seperti Rasulullah tidak memadu Ibunda Khadijah. Itu aja. Dan memang kita kalau baca sejarah Nabi itu, siapapun orangnya kalau hatinya jujur, dia akan terkagum-kagum. Rasulullah itu miskin, kawin dengan Ibunda Khadijah kaya raya. Kemudian semua harta Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita ini habis untuk agama. 25 tahun kemudian Ibunda Khadijah wafat di pangkuan Rasul dalam keadaan miskin, bajunya compang-camping. Sebagai satu-satunya istri. Oh, kagum bacanya kita. Saya sering menangis saya kalau baca kisah-kisah Rasul. Coba kalau kisah itu berubah. Rasulullah kawin dengan seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, hartanya habis untuk agama. Ketika istri beliau sudah tua dan kurus, bajunya compang-camping, Nabi nikah lagi dengan seorang wanita cantik jelita, dan Siti Khadijah mati ketika Nabi sedang bersama istri keduanya. Enak nggak bacanya? Enak nggak? Padahal kan boleh kan? Boleh kan? Nggak Nabi buat. Boleh, tapi Nabi nggak buat. Maka guru saya berpesan pada saya. Satu hari saya nanya sama dia, ini kan boleh. Saya bilang sama guru, ini kan boleh tuh. Saya panggil guru saya Atu. Ini kan boleh tuh kakek, ini kan boleh. Dilihatinya wajah saya, terus dia senyum. Tidak semua yang boleh mesti dibuat, nah. Tidak semua yang boleh mesti dibuat. Begitu. Di depan anak gadis kita pakai celana pendek aja, lutut sampai pusar ketutup, nggak usah pakai baju, boleh nggak? Di depan anak gadis kita boleh nggak? Tapi nggak pantas. Pantas nggak? Nggak pantas. Istri kita di rumah pakai sarung aja, nggak usah pakai baju atas, nampak aurat atasnya, boleh nggak? Boleh, orang istri kita kok. Tapi kan bosan pula kalau tiap hari begitu. Jadi tidaklah setiap yang boleh itu mesti dibuat. Nikah 34 kan boleh, Ustaz. Ya tidaklah mesti dibuat yang boleh itu. Mubah kan tidak mesti dibuat. Makan sambal pun mubah juga boleh. Kalau kita perutnya sakit, ngapain kita makan sambal? Udah tahu kerjanya jadi satpam, gaji cuma 1.200.000, bini 2. Satu aja kena keplak kepalanya, kurang makannya, mau 2 pula. Ya tahu dirilah, ukur-ukur gitu.